lebih menit. Kita akan mulai saja agenda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Prof. Maman dan panitia tunggal rekan saya Pak Cahyo dan juga rekan-rekan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kita. Alhamdulillah di hari ini sebetulnya saya kedua ya, seri kedua ketemu sama Prof. Maman. Padahal acaranya sudah yang keempat sekarang ya di Ngevis Pak Dindin. Ada masalah sepertinya di Pak Dindin, Prof. Ya. Oke. Silakan Pak Dindin. Halo, saya terlempar ya. Sudah terdengar lagi Pak Cahyo? Sudah, ayo. Silakan. Bagus. Oke, saya sampai mana tadi? Oke, baik Bapak Ibu, saya kira karena kita sudah pada kenal dengan Prof. Maman dan mayoritas kayaknya ini yang sudah biasa ya. Kita sekarang ada di seri keempat dari grup riset kita, Continuous Quality Improvement Teaching Learning Process ya. Jadi hari ini Prof. Maman akan mengajak kita berdiskusi terkait dengan bagaimana publikasi di jurnal internasional bereputasi. Saya kira Prof. Maman sudah sangat expert malang melintang di dunia perjurnalan ya, yang bereputasi baik di Scopus maupun WOS. Dan saya kira beliau hari ini akan sangat leluasa sekali kepada kita untuk berbagi tips and triknya, terutama sekitar penulisan karya tulis ilmiah, sekaligus bagaimana cara kita memilih jurnal-jurnal yang bereputasi. Tanpa menunggu waktu, saya kira saya persilakan kepada Prof. Maman untuk langsung memulai acara kita pada pagi ini. Dan saya persilahkan beliau untuk memulainya. Kepada Prof. Maman saya persilahkan. Terima kasih Kang Dindin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan Indonesia. Ya, tidak terasa ini sudah pertemuan keempat, ya. Namun tampaknya belum ada tanda-tanda akan memulai memproduksi naskah. Ya. Padahal data ada di sekitar kita. Ya, oleh karena itu saya pada kesempatan ini mau berbagi tips ya dalam memilih jenis publikasi. Ya. Ini penting saya utarakan sebab pengalaman saya melatih dosen dari seluruh Indonesia, termasuk para guru besar, ya, melatih menulis untuk jurnal internasional. Itu handicapnya adalah pada pergaulan. Maksud saya pergaulan di international scientific community. Ini yang menjadi handicap utama. Sehingga kalau saya bertanya, Anda mau menulis naskah apa? Boleh dikatakan
semuanya menjawab, ya, itu akan menulis apa yang dikenal di dunia internasional sebagai research articles. Ini saya betul-betul sedih mendengarnya, ya. Mengapa tatkala mau menulis untuk jurnal internasional, ya, yang bereputasi, lantas pikirannya itu terfokus untuk menulis research article. Ini menandakan kurangnya pergaulan. Oleh karena itu saya mau bongkar nih pagi ini, ya. Saya mau bongkar begitu. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada pertanyaan jangan ditumpuk di belakang, ya. Silakan diinterupsi saja atau tulis di chat, ya. Silakan supaya terjadi komunikasi, two-way communication, ya, begitu. Supaya fruitful ini di grup kita ini, ya. Jadi teman-teman bisa menguji hipotesis saya, ya. Hipotesis apa itu? Hipotesis bahwa mengapa lulusan dalam negeri kemampuan mempublikasi jurnal internasional itu berada di bawah kemampuan lulusan dari negara-negara maju. Ya. Itu hipotesis mudah dibuktikan itu. Mengapa? Itu tadi. Itu tadi karena ya saya khawatir bahwa pembimbingnya itu kurang pergaulan internasionalnya. Ya, itu. Jadi sehingga yang ditularkan oleh pembimbing ke mahasiswanya, ya, yang saya maksud adalah S3 terutama, ya, yang ditularkan oleh pembimbing ke mahasiswanya itu saya khawatir bukan budaya akademik, bukan budaya riset, apalagi budaya publikasi. Ya. Dan ini kita rugi sekali. Potensi yang begitu hebat yang dimiliki oleh para dosen akhirnya tidak optimal. Ya, saya akan tampilkan apa yang sudah saya siapkan, ya. Baik, dapat terlihat dengan jelas? Ya, sudah, Prof. Ya. Jadi sekarang tajuk yang kita bawakan adalah Assalamualaikum Prof. Rukaisi. Ya, tajuk yang kita bawakan pagi ini adalah kiat memilih jenis publikasi jurnal internasional berkelas. Ya. Dan ini menunya untuk pagi ini. Ya. Menu yang pertama saat berbagi, saya akan berbagi tentang pengalaman, ya. Jadi saya mulai menulis untuk jurnal internasional itu sejak tahun 1981. Ya. Ya, begitu. Saya belum lahir, Prof. Sudah lebih dari 40 tahun lah gitu, ya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan testimoni internasional terhadap buku saya, ya. Kemudian booster, siapa sih para pemicu di belakang saya, ya, sehingga saya bisa dengan leluasa bergaul di international scientific community. Kemudian saya akan menggunakan 7 jenis publikasi, ya, jurnal internasional 7 jenis. Jadi research artikel hanya salah satunya saja. Kemudian yang kelima, karakteristik publikasi internasional. Yang keempat, proposal dari saya, ya, untuk publikasi bersama supaya dalam waktu dekat kita bisa mempublikasikan bersama, gitu, ya. Dan kemudian saya akan berikan contoh
ya bahan untuk publikasi yang berupa data nilai mata pelajaran. Ya, baik. Saya akan mulai dengan apa yang saya raih hingga pagi ini. Ya. Jadi jangan lupa bahwa menjadi penulis karya ilmiah internasional adalah sebuah profesi yang sangat tinggi nilainya, yang sangat terpandang. Ya, mungkin tidak di dalam negeri. Saya sendiri di dalam negeri, I am nobody. Ya, I am nobody. Nah, tapi itu di dunia internasional sangat terpandang profesi. Sehingga saya sampai detik ini, alhamdulillah sudah dapat 3 buah medali, 2 medali emas untuk kontribusi terhadap ilmu statistik, ya, yang saya peroleh tahun 2005 dan 2016. 2021 salah. 2021 tahun yang lalu. 16 tahun kemudian, ya, dari lembaga-lembaga internasional. Kemudian tahun ini saya dapat 1 silver medal. Ya. Sayang tidak dapat emas tahun ini. Tapi tidak apa-apa karena silver medalnya bukan untuk statistik, melainkan untuk ICT. Ya, untuk ICT. Kemudian saya pernah menjadi konsultan World Bank, ya, tahun 2009, dan pernah menjadi konsultan untuk 6 perusahaan farmasi, 4 di Amerika, 1 di Hong Kong, dan 1 di India, ya, dalam bidang statistik. Kemudian saya mendapatkan recognition, pengakuan dari UNESCO dan AEGIS, Australian Expert Group in Industry Study tahun 2006. Dan publikasi saya ada 209, semua ada di akun ResearchGate, 84 diantaranya Scopus, dan buku internasional ada 12, 8 diantaranya terbit di 8 negara Eropa dalam bahasa setempat. Kemudian buku nasional, ini selama pandemik, alhamdulillah 3 buku sudah terbit, 1 dalam proses pencetakan, mudah-mudahan bulan ini, akhir bulan ini sudah terbit, ya. Dan kemudian 1 lagi insya Allah menyusul naik cetak, ya, diharapkan akhir tahun ini begitu sudah terbit. Jadi harapan saya sejak pandemi COVID 2020 sampai dengan 2022, ya 5 buku lah terbit begitu, ya. Ya. Cita-cita saya dan sedang saya usahakan untuk dilaksanakan di daerah Garut adalah membangun Gen Z untuk menuju Gen N. Apa itu Gen Z dan Gen N? Gen Z adalah generasi global. Itu sedang saya usahakan di Garut dengan teman-teman begitu, ya. Membangun generasi global untuk menuju generasi Nobelist, generasi peraih Nobel. Ya. Yang ini saya tidak mendengar satupun perguruan tinggi, ya, yang punya program strategis untuk mencetak generasi peraih Nobel. Bahkan saya belum pernah mendengar dari Kementerian Dikbud, ya, program untuk menyiapkan generasi peraih Nobel, gitu, ya. Nah, itu ada kurikulumnya, ada kurikulumnya untuk pergi ke sana, ya. Baik. Nah, untuk buku yang keempat yang akan segera terbit di ITB Press, ya, bukunya adalah berjudul Kontrol Kualitas Proses Kompleks. Ya.
Judul buku itu adalah Kontrol Kualitas Proses Kompleks. Ya. Isinya adalah teknik statistikal mutakhir disertai berbagai aplikasi itu dalam berbagai profesi dan bisnis. Buku ini sudah saya broadcast di research group kita ya. Buku ini unik. Ya. Jadi tidak aneh kalau sampai ada 4 orang statistisi dan matematisi dunia yang memberikan testimoni terhadap buku saya tersebut. Gitu ya. Nah, kontrol kualitas proses kompleks di dalamnya termasuk proses pendidikan dan proses pembelajaran. Sudah banyak dari luar negeri yang pesan buku itu. Ya, sudah banyak. Gitu. Nah, jadi lembaga-lembaga luar negeri, alhamdulillah, gitu, yang paham berbahasa Indonesia sudah banyak yang pesan. Nah, ini ada 4 testimoni yang utama. Yang pertama yang diberikan oleh ini orangnya, Profesor Yves Escoffier. Ini adalah statistisi top Perancis. Beliau adalah bapak data science. Sekarang kan orang ramai ya data science, ya big data. Big data itu ya bagian dari situlah gitu ya. Nah, siapa pencetusnya? Nah ini beliau ini, ya beliau ini namanya Yves Escoffier, gitu. Ya, saya bacakan yang pertama saja, ya, kalinya pertama. J'ai eu le plaisir et la responsabilité d'accueillir Maman Jauhari comme étudiant il y a près de 50 ans. Sa venue s'inscrivait dans le cadre d'une coopération entre l'Université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier et l'Institut Teknologi Bandung. Ya, saya terjemahkan sajalah langsung ya. Jadi Profesor Escoffier ini adalah presiden honorer. Dulu pernah menjabat presiden dari Universitas Montpellier II. Ya, dan sekarang masih menjabat sebagai presiden honorer. Ya, beliau adalah the father of data science. Dia katakan, saya merasa senang dan bertanggung jawab menyambut Maman Jauhari sebagai mahasiswa, ya, hampir 50 tahun yang lalu. Kunjungannya merupakan bagian dari kerjasama antara Université Sciences et Techniques du Languedoc dengan ITB. Dia tiba dengan pengetahuan matematika yang baik dan datang untuk memperdalam statistik. Laboratorium yang menampungnya seperti banyak laboratorium lain di Perancis pada waktu itu berkaitan dengan penggunaan komputer secara intensif dalam analisis data berukuran besar yang sekarang dikenal sebagai big data. Saya sudah belajar big data itu sejak tahun 75. Jadi hati-hati kalau mengatakan big data itu. Ya. Sudah belajar dari beliau. Saya sudah belajar data science sejak tahun 75 dengan beliau. Jadi saya belajar big data, data science dari orang yang menciptakannya. Kita lanjutkan. Maman Jauhari adalah mahasiswa yang serius dan kreatif yang berhasil tanpa kesulitan. Tesis doktor yang dipertandingkannya pada bulan Juni 79 berjudul Problem Algorithmic on Analysis Factorial de Données. Masalah-masalah algoritmis dalam menangani data science. Ya. Kembali ke Indonesia, dia terus memberi saya informasi tentang pekerjaannya dan kemajuan karirnya sebagai dosen peneliti. Lihat di sini ya. Lihat. Ini adalah bekal dia. Ya.
Jadi saya dikategorikan oleh beliau bukan dosen, tapi dosen peneliti. Begitu ya. Nah, penelitian itu baru justified kalau ada publikasi. Begitu ya. Nah, kalau tidak ada publikasi, maka ya hanya isapan jempol saja mengatakan peneliti ya. Dosen peneliti. Dia telah memegang banyak tanggung jawab akademis dan telah menerbitkan banyak artikel dan buku di bidang kontrol kualitas proses multivariat. Pencapaian seperti itu membuat saya percaya bahwa buku barunya ini akan sangat berguna bagi mereka yang mengutamakan kualitas dalam profesi dan pekerjaannya. Sekali lagi, yang menarik bagi kita, dosen, itu adalah kualitas atau peningkatan kualitas proses pendidikan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ya. Oke, merupakan suatu kehormatan, merupakan suatu kegembiraan yang tak terhingga dan suatu kehormatan yang tinggi bagi saya menerima undangan dari Maman Johari untuk memberikan testimoni tentang keabadian ikatan simpati yang dia pertahankan dengan saya. Saya berterima kasih kepada dia. Nah, itulah testimoni dari Profesor Esquivier. Ya, Bapak Data Science. Nah, ini testimoni dari siapa ini? Ini ya. Semua orang yang bergerak dalam bidang teknik industri khususnya dan dalam bidang kualitas pada umumnya sudah pasti harus mengenal orang ini. Ya. Orang ini adalah salah seorang dari timnya C.R. Rao. Siapa itu C.R. Rao? C.R. Rao adalah statistisi dunia number one. Ya. Number one. Banyak sekali dalil-dalil matematik yang dibuat oleh C.R. Rao. Begitu. Dan C.R. Rao itu sepengetahuan saya memiliki jabatan profesor sebanyak 33 ya di seluruh dunia. Begitu outstandingnya dia. Saya sendiri baru dapat 6 profesor ditambah 1 guru besar dari ITB. 6 profesor artinya di luar negeri ya. Silakan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Ini penting. Mengapa? Karena tanpa latar belakang ya sampai mencapai suatu tingkat tertentu itu kita tidak tahu sejarahnya bagaimana kita bisa mengulangi. Dia mengatakan ini buku saya ya dalam bahasa Inggrisnya adalah Quality Control of Complex Processes, State of the Art Statistical Techniques with their application in various professions and businesses. Kata dia, this is a book on multivariate statistical process control, MVSPC, written in the national language to reach most people in the country. In MVSPC, several correlated variables are considered simultaneously. The book focuses on 2 types of control: control of process target and control of process variability. Nah, ini yang sukar ini. Ini yang sukar. Ya, sukar dikontrol dan sukar dilaksanakan. Ya, sukar sekali menjamin bahwa variabilitasnya itu terkontrol dengan baik. Ya, bagian ini. Dan pada umumnya kita para dosen itu silap tentang itu. Ya. This distinction in the controls is marked in many books. Ya. Jadi sudah sangat populer lah, in many books and papers on quality control. The book is arranged in 5 parts.
with its part containing several chapters. After describing what they mean by complex processes, it discusses the usual scenarios. It discusses usual scenarios of monitoring, individual observation, and then monitoring subgroup control size. Nah, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, ini yang ada di buku-buku yang tersedia sampai detik ini di internasional. Oke, lantas beliau mengatakan, the novelty in the book, novelty dari buku saya dan mantan mahasiswa saya adalah discussion of controls with monitoring unequal subgroup sizes. Nah, ini. Such situations are common in service industries, educational institutions, and government sectors. Ya, selama ini memang ilmu sosial kehilangan jejak, kehilangan link kemana mau lari kalau mau bicara tentang jaminan kontrol kualitas. Ya. A fourth context, ya, jadi ini masih yang baru nih, kebaruan yang kedua, is when the CTQs may be different. CTQs itu adalah singkatan dari critical to quality, artinya karakteristik kualitas atau variabel-variabel yang menentukan kualitas. Jadi ini adalah penilaian dari pakarnya pakar. Kalau kata Pak Ndul, ya, ini adalah penilaian dari ahlinya ahli. Itu terminologi Pak Ndul tuh ya. The authors take much care in addressing these real issues for the two types of control. Main examples from learning processes in school and stock markets are included. Open source computer software like MS Excel is used. Memang buku saya itu hanya menggunakan Excel saja. Jadi walaupun matematiknya itu tampak rumit, tapi dibuat mudah dengan Excel. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah buku yang wajib dipegang dan dibaca, dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang pembelajaran, ya, dari mulai kepala sekolah, begitu, rektor, kementerian, bahkan pengurus negara di pusat, ya. My comments, komentar dia sangat jujur sekali, are based on the table of contents and the introduction supplied in English by authors. Yeah. The breadth and depth of the coverage displays the experience of the authors in teaching and consulting. The book can be used by teachers and practitioners of quality control in Indonesia. It is a useful addition to the library of anybody working in quality control. I congratulate the authors for undertaking this important work for their country and people. Ya. Nah, yang jabatannya apa beliau? Beliau adalah Profesor Emeritus. Beliau adalah founding president dari lembaga dunia yang disebut ini. Ya, International Society for Business and Industrial Statistics. Dan ini bernaung di bawah ISI. ISI, International Statistical Institute, yang merupakan tangan kanannya PBB untuk urusan statistik. Ya, itu testimoni yang kedua. Testimoni yang ketiga ini siapa nih? Ya. Isinya hampir mirip istrinya. Ini adalah, nanti silakan baca sendiri ya, adalah Profesor Shah Jahan Khan. Beliau saat ini adalah Vice Chancellor Asian University of Bangladesh.
Yang penting, yang sangat penting adalah beliau fellow dari Royal Statistical Society. Ini adalah organisasi para statistikawan dunia yang pertama kali ada di dunia, ya, pada abad ke-19, gitu. Ya. Kemudian ini siapa ini? Beliau adalah Profesor Kamel Arifin, ya. Jadi dalam bahasa Malaysia, gitu. Nah, beliau ini adalah Presiden AISMM, Akademi Ilmuwan Akademi Ilmuwan Sains Matematik Malaysia, dan beliau adalah orang yang sangat didengar, ya, di Malaysia, baik di pemerintahan maupun di profesi, ya. Dan ini adalah dari guru saya, testimoni dari guru saya, Profesor Ansyar, ya, matematisi dari ITB. Ya, beliau menuliskan, berbagai tulisan Prof. Mamang telah menunjukkan manfaatnya menunjang berbagai bidang profesi. Karena manfaatnya itu, di antara tulisannya banyak pula yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Berdasarkan fakta tersebut, buku ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu statistik, khususnya dalam mengontrol kualitas suatu proses, dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Diyakini bahwa buku ini juga akan memberikan kontribusi positif dan manfaat yang tinggi untuk berbagai bidang profesi. Nah, itulah teman-teman, ya. Jadi jangan berhenti hanya sampai kepada menulis jurnal terbit selesai, ya, jangan berhenti, ya. Menulis buku internasional terbit selesai, tidak begitu. Setelah terbit itu ada teknik-teknik bagaimana kita memasarkan ke seluruh dunia, bagaimana kita mengumandangkan ke seluruh dunia, ya, bagaimana kita mengangkat intelektualisme bangsa kita di level dunia, ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa menjadi international writer itu adalah profesi yang sangat terpandang. Tapi jangan harap ada apa namanya, jangan harap menjadi selebriti, ya. Jangan harap. Kan katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Jangan mengharapkan apa-apa. Kita bekerja lillahi ta'ala saja. Oke? Nah, bagaimana saya sampai bisa meraih posisi international writer seperti itu? Nah, ya alhamdulillah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat program untuk saya. Saya mulai berkenalan dengan budaya akademik secara betul-betul begitu, ya. Itu tahun 70. Apa yang disebut budaya akademik itu? Ya. Itu dari almarhum Profesor Ahmad Arifin. Beliau adalah pakar aljabar terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tahun 70. Beliau menuangkan ilmunya kepada saya tentang apa itu budaya akademik. Antara lain misalkan saja, ya, siap di depan kelas 5 menit sebelum dimulai, itu termasuk dalam budaya akademik. Ya, gitu. Memberi salam kepada mahasiswa sebelum kelas dimulai, itu termasuk budaya akademik. Ya. Memanggil mahasiswa dengan panggilan saudara, ya, atau mas, atau dek, atau kang, itu termasuk budaya akademik. Nah, dosen yang memanggil mahasiswanya dengan perkataan kamu, itu tidak berbudaya akademik. Ya. Malah ada satu guru besar ITB yang kalau memanggil saya selalu menggunakan kata Yuli. Itu dalam bahasa Belanda, ya. Yuli. Begitu hebat.
Dan beliau mengatakan zaman Belanda dulu, dosen kepada mahasiswa itu memanggil tuan. Nih, saya tidak tahu apakah masih ada budaya akademik seperti itu di kita. Walau alam, saya tidak tahu ya. Nah, kemudian tahun 72, masih dari Profesor Albert Arifin, saya mulai mengenal apa itu budaya riset. Apa itu budaya publikasi. Beliau tidak pernah mengajarkan saya tentang metode penelitian atau metode riset. Tidak. Kan itu terlampau teknis, ya, terlampau elementer untuk mahasiswa. Tapi yang beliau tularkan adalah budaya riset dan budaya akademik, dan budaya publikasi. Nah, pada kesempatan ini saya mau mewariskan ya ilmu dari Profesor Albert Arifin kepada teman-teman semuanya ya, mewariskan baik budaya akademik maupun budaya riset maupun budaya publikasi. Nah, tahun 75 saya mulai berkenal dengan Profesor Escoffier. Ya. Beliaulah yang membawa saya ke real academic culture. Kok begitu? Iya, karena yang dulu saya pelajari di ITB itu belum real ternyata. Ya. Yang real itu bagaimana? Saya berikan contoh ya. Jadi dari beliau saya belajar tentang membuat statistik. Dari beliau saya tidak belajar statistik, tidak. Tapi saya diajari membuat statistik. Jadi di Prancis begitu, matematik itu bukan bahan ajar, tidak seperti kita. Di kita itu matematik bahan ajar, fisika bahan ajar, kimia bahan ajar, sejarah bahan ajar. Semua yang diajarkan bahan ajar. Tidak. Di Prancis semua yang diajarkan itu bukan bahan ajar, tapi bahan untuk diproduksi. Oleh karena itu hari Rabu yang lalu saya diundang Universitas Terbuka ya untuk memberikan ceramah, dan saya katakan itu paradigma UT itu harus dirubah. Ya. Paradigma yang mana, Prof? Saya katakan tuh UT masih menggunakan paradigma lifelong learning. Kenapa harus dirubah? Ya memang paradigma lifelong learning itu bagus, akan tetapi not good enough. It is good, but not good enough. Lantas yang enough-nya yang mana? Bukan lifelong learning, tapi lifelong producing. Ya, itu lifelong producing. Bahwa untuk berproduksi itu harus belajar, itu otomatis anak kecil pun tahu. Ya. Ya. Tapi kalau belajar saja terus tidak berproduksi, itu berdosa saya. Ya, akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Lifelong learning itu begitulah produknya. Lain kalau diubah menjadi lifelong producing. Ya, jadi dari beliau saya betul-betul, jadi suatu ketika saya ditanya oleh beliau, ya, Joari di Prancis kalau profesor sudah memanggil nama depan kita itu adalah suatu penghormatan. Beliau mengatakan, bertanya, Joari, où vous en êtes? Artinya sudah di mana sekarang? Ya, maksudnya dalam risetnya. Saya katakan, Prof, saya sedang belajar ini. Wah, beliau cemberut. Mendengar saya melaporkan, saya sedang belajar ini, sudah mempelajari ini, belajar ini, cemberut beliau. Mengapa cemberut? Lama, lantas beliau mengatakan, I don't care ya, with what you have learned.
Saya tidak peduli dengan apa yang Anda pelajari. Ya. Our business is not learning. Ya. Bisnis kita bukan learning. Tapi our business is apa yang sudah Anda buat. Gitu. Ini apa yang sudah Anda buat. Jadi paradigma saya yang dibangun di ITB, belajar matematik, sama sekali hancur di Perancis. Paradigmanya bukan belajar matematik, tapi belajar membuat matematik, belajar membuat statistik. Ya itulah yang saya alami. Ya. Jadi selama di Perancis 4,5 tahun lebih, begitu. Akhirnya saya tidak belajar matematik, tidak belajar statistik, tapi saya belajar membuat matematik, belajar membuat statistik. Dan itu yang saya lakukan hingga saat ini. Sudah banyak rumus-rumus matematik yang saya buat. Ya. Tapi yang ternyata yang menikmati orang-orang yang berada di jauh di sana begitu. Ya, karena di dalam negeri tampaknya banyak yang belum bisa menikmati. Ya. Lantas tahun 76 begitu. Saya belajar dari Profesor Grothendieck. Ya. 1 tahun saya berada di dalam kelas beliau. Kalau dari Profesor Thier saya belajar membuat statistik, dari Grothendieck saya belajar membuat matematik. Siapa ini Grothendieck? Ya. Grothendieck ini adalah teman karibnya Albert Einstein. Ya, jadi itulah beliau. Saya belajar dari beliau. Ya. Kemudian yang ketiga dari Profesor Bovas Abraham, ya, yang tadi itu memberikan testimoni. Ya, nah beliau membawa saya masuk ke dalam komunitas saintifik internasional. Beliaulah yang membawa. Tahun 95. Ketika saya mempresentasikan sebuah karya di Seoul, ya, karya saya yang mengagetkan semua orang. Sederhana, yaitu saya hanya bicara tentang regresi. Regresi saja, aduh itu statistik yang paling elementer itu. Ya, semua orang tahu itu. Analisis regresi, kalau variabel bebasnya dan variabel tak bebasnya itu berupa variabel kualitatif. Dan ini di bidang ilmu-ilmu sosial. Bagaimana kita membangun sebuah model, begitu ya, regresi, di mana variabel bebas dan variabel tak bebasnya adalah kualitatif. Menurut beliau ini ada terobosan baru. Oleh karena itu saya dibawa oleh beliau. Ya. Tahun 2003, nah, Profesor Kamil Atan menghantarkan saya kepada the highest rank of professorship di Malaysia. Jauh sebelum pensiun tahun 2009 di Indonesia saya sudah 4E. Kemudian saya belajar di Malaysia tentang memperdalam bagaimana membuat publikasi, gitu. Dan alhamdulillah beliau ini menghantarkan saya untuk meraih the highest rank of professorship. Ya, begitu teman-teman. Ya, jadi perjalanan panjang begitu. Nah, jadi inilah ya, ini Profesor Thier, Bapak Data Science, ya, Grothendieck, ini sahabat karib Einstein, kemudian ini Bovas Abraham, ya, Presiden ISPIS, dan juga adalah anak buahnya Rao, si Rao, dan kemudian Kamil Atan. Ya, jangan lupa ini di statistik itu ada yang namanya teorema Rao-Blackwell. Nah, Rao inilah maksudnya.
ya. Semua orang statistik pasti tahu, ya, teorema Brown-Blackwell, ya, itu adalah sebuah teorema yang tentang apa? Tentang batas bawah dari variansi untuk sebuah variabel, ya. Ya, baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang apa adalah sedikit tentang sejarah perjalanan saya, ya, begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena intinya adalah sekali lagi pergaulan. Intinya pergaulan internasional. Bagaimana kita bisa segera memasuki ke pergaulan internasional. Ya, ya, silakan kalau Kang Didin, kalau ada yang bertanya silakan ya di stop saya. Oke. Tanya, Prof. Silakan. Ya, Silakan Bapak Ibu yang Bu, Prof. boleh silakan Bu Pak Dinar ya. Ya. Silakan Terima Pak kasih, Mas Asno. Baik, Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Mas Dinar, Prof. Mas Dinar ya. Oh, Mas Dinar ya. Ya. Apa kabar? Bangka Belitung. Bangka Belitung, sehat. Ya. Iya, ini Prof, saya mau tanya tadi di awal Prof menjelaskan pengalaman terkait dengan regresi tadi, Prof. Di regresi itu ternyata bisa dianalisis dengan menggunakan data kualitatif baik variabel bebas maupun terikatnya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Prof? Itu Ya, karena kan ini ibaratnya kalau yang pengetahuan kita ketahui itu pelanggaran asumsi itu, Prof. Maksudnya dia kan kalau regresi berarti dia menggunakan statistik parametrik tuh ya. Nah, ini kok data kualitatif yang notabene nih bersifat nominal, ini kok bisa dianalisis dengan analisis parametrik, Prof? Coba dijelaskan, Prof. ya itulah ya. Jadi apa namanya sekali lagi ya. Anda tidak tahu itu hanya karena kurang pergaulan saja. Ya. Begitu Mas Dina dan teman-teman semuanya ya. Hanya karena kurang pergaulan saja. Nah, teman-teman dari bidang latar belakang ilmu sosial memang sangat dirugikan ya, sangat dirugikan oleh sekatan-sekatan yang dibuat sendiri. Sekatan bidang ilmu itu kentara di teman-teman ilmu sosial gitu. Sehingga bahkan bisa saya katakan teman-teman ilmu sosial itu sangat menghindari ya untuk berhubungan dengan matematik atau statistik. Padahal statistik itu hanya satu-satunya pintu gerbang ya tatkala kita mau berbicara kuantitatif. Ya. Nah, ya. Silahkan diteliti. Ini sebuah penelitian yang akan sangat hebat sekali. Silahkan diteliti. Ini hipotesis saya. Ya, bahwa salah satu kelemahan pendidikan kita ya, itu tidak mampu menghasilkan orang-orang yang bisa mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Silakan buat penelitian ya. Mengapa hasil pendidikan kita itu masih belum mampu mencetak orang-orang yang pandai mengkuantitatifkan segala sesuatu yang kualitatif. Ya. Bahkan hanya untuk GDP saja, itu kan kita masih menggunakan model orang lain. Gitu ya. Nah, kalau ingin mempelajari tentang apa namanya bagaimana membangun analisis regresi di mana variabel bebas dan variabel tak bebas yang kualitatif, silakan masuk Google saja. Ya, silakan masuk Google. Ya, silakan masuk ke akun saya di mana di ResearchGate. Ya, gitu. Jadi don't worry, kita memang apa namanya berada di belakang ya bahkan
dibanding Malaysia saja berada di belakang gitu ya. Nah, karena memang itu saja. Memang kurang pergaulan. Budaya akademik di kita tidak menunjang. Misalkan saja ya. Misalkan saja. Apakah di kita mengenal visiting professor? Misalkan saja guru besar dari sebuah perguruan tinggi ya menjadi visiting professor di perguruan tinggi yang lain, di PTN yang lain atau di PTS yang lain. Belum kan? Kita belum mengenal itu. Ya. Jadi memang dosennya dituntut kreatif untuk mendobrak keterbatasan itu. Ya. Oke. Ayo, mari. Ada berapa jenis publikasi jurnal internasional? Menurut jurnal Science itu ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Nah, yang menjadi topik utama daripada dosen di Indonesia itu adalah yang nomor 1. Ini. Jadi kalau dosen di Indonesia mau membuat naskah untuk jurnal internasional, maka pikirannya adalah itu research article. Ya, itu saja nomor 1. Saya pun aneh heran begitu ya. Research article artinya artikel berbasis temuan baru dalam research. Mohon dipahami apa yang disebut research. Ya, temuan baru dalam research. Ya. Research adalah wahana di mana ide dikembangkan dan diuji. Ya. Jadi riset itu adalah kegiatan pengembangan ide dan pengujian ide. Tentu ide yang signifikan, ya. Tentu ide yang mengandung novelty dan high impact, bukan ide asal ide ya. Kemudian yang kedua adalah report article. Ini adalah artikel yang menyajikan temuan baru yang penting dan signifikan secara luas, namun tanpa research. Tidak perlu melakukan research. Ya. Yang ketiga, review artikel. Menampilkan garis besar masalah penting yang belum terselesaikan. Yang keempat, perspektif. Menyoroti riset terkini dan menarik. Yang kelima, policy forum. Menyajikan perpaduan kepentingan antara sains dan masyarakat yang berimplikasi pada pengembangan kebijakan. Banyak teman-teman yang melakukan riset pada tataran policy forum, tapi mau dimasukkan ke riset artikel, ya berat kalau begitu. Ya. Sekali lagi ini policy forum ini banyak sekali teman-teman ya. Ya. Sebenarnya risetnya itu untuk ini, tapi mau dimasukkan ke sini. Ya, jadi salah gawang ya. Ini menyajikan perpaduan kepentingan antara sains dan masyarakat yang berimplikasi pada pengembangan kebijakan. Itu masuk ke dalam jenis policy forums. Yang keenam, letter to the editor. Ya. Ini mendiskusikan materi yang terbit dalam 3 bulan terakhir atau isu-isu yang menarik perhatian umum. Dan yang ketujuh berupa technical comments. Memberikan kritik terhadap masalah inti dalam artikel yang terbit dalam 3 bulan sebelumnya. Ya. Nah, dari ketujuh ini, saya inginkan teman-teman semuanya
fokus kepada nomor 3 dan nomor 6. Ya. Mengapa? Pertimbangannya begini. Research artikel itu lama menyiapkannya. Ya. Pertama jelas harus riset dulu. Yang mungkin memerlukan waktu katakanlah 6 bulan atau setahun. Setelah itu baru menulis. Jadi kira-kira itu 1 tahun, 1,5 tahun baru akan jadi tulisan. Tapi kalau review artikel cepat. Ya. Cepat, murah. Tidak seperti riset artikel. Oke ya. Kemudian jauh lebih mudah dan jauh lebih murah adalah letter to the editor. Ya. Akan saya berikan contoh ya. Maaf, saya akan mengambil dulu contohnya. Bapak Ibu, barangkali yang mau bertanya boleh menggunakan chatroom ya. Baik. Ini kelihatan nggak nih buku yang saya pegang? Agak ke atas, Prof, dikit, Prof. Sedikit ya. Nah, gitu, Prof. Iya. Ini buku ya. Ini buku pinternya para manajer di seluruh dunia. Ini bukunya. Ya. Jadi para manajer di seluruh dunia itu tahu betul buku ini dan isinya. Ya. Nih. Ya, tahu betul dengan pengarangnya. Douglas Montgomery. Nah, ini yang saya pegang edisi tahun 2001. Edisi ketiga. Sekarang sudah edisi ke berapa? 9 atau 11 begitu. Ya. Nah, hebat ini buku ini. Nah, tahun 2000 saya ditugaskan oleh ITB mengajar materi ini. Ya, quality control dengan bukunya ini. Tidak boleh yang lain. Bukunya ini. Nah, oke. Seperti biasa, kalau saya mau mengajar, sebelum mengajar, maka materi yang akan saya ajarkan itu saya buktikan terlebih dahulu. Ya. Gitu. Jadi, saya harus pahami dengan disertai bukti-bukti matematisnya. Ya, gitu. Suatu ketika sampailah pada halaman 533 materi yang harus saya ajarkan. Kelihatan? Bisa nampak kelihatan? Ya, ya. Ya. Oke ya. Nah, yang ini nih. Wow. Oh, ini. Mudah-mudahan kelihatan. Aduh. Ya. Nah, yang ini. Rumus yang ini. Saya coret nih. Ya. Rumus ini saya coret. Saya katakan kepada mahasiswa di kelas, ini salah. Ini salah. Kemudian saya berikan yang betulnya. Nah, itu tahun 2001. Ya. Kemudian dari situ saya tulis begitu, ya, dan selesai menyiapkan naskah pada tahun 2002. Sudah selesai 2002 ya. 2003 saya submit
Saya kirim ke jurnal. Nah, ini. Ya. Ini adalah the most prestigious journal in the world dalam bidang quality. Saya kirim ke sini karena saya tahu chief editornya adalah temannya Montgomery. Ya. Kemudian saya kirimkan bahwa rumus ini salah, harusnya begini. Ini. Ya, begitu. Dan perlu waktu 1,5 tahun saya berdebat dengan editor. 1,5 tahun berdebat. Karena kata mereka kepada saya, what's wrong with Montgomery? Ya. Wah, Montgomery itu orang ternama di dunia. Ini dikritik oleh orang Bandung. Oleh orang Garut yang nggak tahu di mana itu Garut itu ya, tidak ada di peta dunia. Jadi editor bertanya, what's wrong with Montgomery? Saya katakan, ini bukti matematisnya. Nah, sampai akhirnya diterima ya setelah 1,5 tahun itu. Tapi dengan catatan, judulnya itu rubah. Gitu ya. Begitu. Sangat kooperatif sekali ya dunia internasional. Judulnya rubah. Begitu. Jadi semula ini bukan improve ya. Tapi semula saya tulis di sini unbiased. Jangan pakai unbiased lah katanya. Itu terlampau apa ya namanya? Terlampau terlalu mudah ditebak lah gitu ya. Ganti dengan ini improve. Nah, saya ganti. Dan kemudian chief editornya mengatakan, ya, your article will be a very good contribution to the literature. Nah, cari statement seperti itu, ya. Jadi ini yang membawa saya kepada gold medal yang pertama, itu bermula dari artikel nomor 3 ini. Review. Ya. Review artikel. Saya tidak memerlukan riset seperti yang teman-teman bayangkan, tidak. Ya. Saya hanya meramu berbagai literatur yang biasa disebut di sini studi literatur, ya, mereview berbagai literatur, kemudian setelah itu saya tunjukkan, nih novelty-nya, ya, dan ini technicality-nya, ya. Selesai, alhamdulillah. Dan sampai sekarang ini menjadi referensi utama para apa namanya quality manager, ya. Nah, kemudian yang kedua, letter to the editor. Ya, caranya bagaimana? Ambil saja satu jurnal yang terbit 3 bulan terakhir, nanti akan beritahukan ya. Gitu. Kemudian kritik, ya, kritik. Nah, letter to the editor ini cukup 1 halaman saja, ya. Gitu. Ada persyaratannya, nanti saya jelaskan ya persyaratannya. Nah, ini tuntutan untuk review artikel. Siapkan minimal 100 referensi. Ayo, siap teman-teman? 100 referensi. Oh, di saya sudah kemana-mana ini ya, membawa ini. Dan umumnya itu kaget. Tatkala 100 mah banyak 100 mah banyak sekali ya tuh, Prof. Ya, itu impresi di kita. Nah, itu akan terasa banyak. 100 akan terasa banyak kalau tidak tahu bagaimana manajemennya.
Iya, iya, iya. Ya, jadi saya akan beritahukan manajemennya, saya akan beritahukan tekniknya, ya. Itu minimal 100 itu. Nah, Apa jangan-jangan setelah mengenal? Oke ya, saya berikan contoh. Ini contoh fresh from the oven. Ya, contoh review artikel. Ini terbit di Jurnal Science minggu yang lalu. Referensinya 223. Penulisnya ada 23 orang. Ya. Nah, yang kata teman-teman katanya ini di Kemendikbud, wah aneh ya 23 orang gitu ya. Saya pernah disebut orang aneh juga. Tatkala saya katakan tahun 2012 ya, tahun itu saya menerbitkan 21 buah publikasi internasional. Oh, impossible, Prof. Ya, kalau tidak tahu tekniknya begitulah. Kalau tidak luas pergaulannya begitulah pandangannya. Saya bisa tunjukkan datanya ada di saya. Ya, di dunia ini ada satu orang yang tiap 5 hari sekali menerbitkan 1 publikasi internasional. Ya berkelas. Ya, ini apa namanya pergaulan seperti ini yang harus kita kembangkan di Indonesia. Ya, nih, gitu. Jadi budaya riset, budaya publikasi, budaya akademik yang seperti ini yang harus kita kembangkan. Ya, silahkan ini di download di sini. Ya, silahkan ini download, copy, kemudian chat. Ya, ke mana ini, ke sini ya. Nah, oke. Ya, itu yang pertama ya. Oh, ini ada pertanyaan. Ya, Pak. Oh, panjang sekali. Nah, coba dibacakan Kang Dindin. Baik, Prof. Saya bacakan, Prof. Ya. Ini dari Bapak Ismail Akzam. Beliau dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Beliau sekarang sedang mengambil S3, Prof, di Arabic Linguistik di IIUM ya, Kuala Lumpur. Nah, beliau itu katanya lemah di bidang matematik statistik gitu ya, dan beliau minta saran bagaimana caranya, ya, apa yang harus diberikan kepada mahasiswanya, Prof. Gitu ya. Bagaimana seharusnya, gitu? Ya, saya beliau, sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas saya, sedangkan saya kurang paham statistik, yang sejenisnya matematika saya rendah, bukan orang eksak. Saya ingin sekali, ya, gitu. Ingin membangun keahlian, Prof. Dikasih mohon nasihat, saya mohon saran untuk S1 itu apa tugas yang terbaik untuk kita berikan kepada mahasiswa kita. Nah, oke ya, saya jawab dulu ya. Oke, saya jawab silakan, dulu. Prof. Inilah buah dari apa namanya budaya pendidikan kita. Ini buahnya. Sehingga tersekat-sekat. Saya tidak pernah menyekat diri di matematik, tidak pernah menyekat diri statistik. Ya, oleh karena itu silakan lihat apa namanya akun saya di ResearchGate. Di situ ada paper linguistik, ya, di situ ada paper tentang politik, ya, di situ ada tentang ekonomi, ya, di situ ada macam-macam lah. Karena saya tidak menyekat diri. Ya. Jangan lupa siapa yang membidani lahirnya ilmu statistik. Ya, ini untuk Mas Ismail nih, ya, orang-orang yang fokus dengan bahasa dan kesusastraan Arab harus tahu siapa yang membidani kelahiran ilmu statistik. Itu adalah Al-Khalil pada abad ke-8. Ya, Al-Khalil pada abad ke-8. Dilanjutkan oleh
Al-Adlan, ya, pada abad ke-9. Eropa sendiri baru kenal pada abad ke-17 di Inggris. Ya. Tapi anehnya, mengapa di Indonesia justru orang-orang sosial, ilmu sosial, yang melahirkan ilmu statistik, sekarang membenci statistik. Atau jauh dari statistik. Ya. Jadi ibu kandung statistik di Indonesia ini menjauhi anaknya. Itu hanya karena apa? Karena kurang pergaulan. Ya. Kalau mau Mas Ismail bergaul dengan saya 1 tahun, gitu, saya bawa ke kelas dunia. Ya. Ya, untung ada di Malaysia, berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia, ya. Jadi kita akan tahu posisi kita ada di mana. Kalau kita terus-terus di sini, kita nggak tahu kita berada di mana, ya. Ini harus kita, sekali lagi, ini adalah budaya yang harus kita kembangkan. Oke, yang kedua ini. Ya. Saya ada pertanyaan, Prof, boleh? Enggak, silakan. Silakan, siapa nih? Ya, Prof. yang pertama, apakah yang tadi ya kan 7 jenis publikasi jurnal internasional, apakah untuk jurnal yang nasional juga sama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah riset begini, dosen-dosen di SMA Trisakti ini 50% itu dari yang bergerak perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi bukan dosen yang tetap biasa gitu, sehingga kemauan atau melakukan risetnya itu kurang. Apakah perusahaan-perusahaan itu riset itu dibutuhkan juga ya, Prof, ya? Itu, Pak. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Kasih. Yang pertama tadi Kang Dindin dicatat pertanyaannya. Baik. 7 jenis publikasi. Apakah itu berlaku juga untuk jurnal nasional? Yang pertama, Prof. Ya. Sayang sekali saya tidak mengetahui ya perkembangan jurnal perjurnalan nasional, dan saya tidak pernah diundang untuk berdiskusi tentang itu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Iya. Tidak bisa menjawab, ya. Saya ingin dosen-dosen kita segera jangan lupa. Iya. Bentar dulu, ya, kita izinkan dulu anak-anak itu berbicara. Oke. Nah, anak-anak, sudah ya, jangan ganggu om-om ini, ya. Baik, jadi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 mengamanatkan bahwa dosen adalah ilmuwan. Dosen adalah saintis. Nah, ukuran saya sebagai saintis itu saya mengacu pada international scientist. Itu ukuran saya. Oleh karena itu, kita berbicara saintis, kita adalah anggota komunitas internasional. Nah, saya ini berkeinginan membawa dosen-dosen kita itu ke pergaulan internasional. Ya, begitu. Mengapa? Karena kurang sekali masa kita kalah dengan Malaysia, kalah jauh lagi, ya, dalam hal pergaulan internasional. What's wrong? Ya, ini. Jadi sekali lagi, Prof. KS, saya tidak mengetahui dan tidak punya akses untuk mengetahui begitu. tentang perjurnalan di dalam negeri. Oke. Memang
memang di STM Trisakti paling hanya baru 40% Prof yang suka submit hasil penelitiannya di jurnal internasional. Jadi sedikit sekali. Itu sudah sesuatu yang bagus tuh, Bu. Iya, ya. 40% sudah bagus, tinggal kita bagaimana meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas. Ya, insya Allah, Bu, kita harus bersabar mengayomi teman-teman itu ya. Ya. Baik, ada lagi ini. Baik, Kang Prof, saya bacakan dari Ibu Krisnawanti ya. Assalamualaikum Prof, saya dosen baru dan belum memiliki publikasi internasional. Saya ingin memulai publikasi. Mohon sarannya Prof, langkah apa yang harus saya ambil terlebih dahulu? Apakah mencari conference atau bagaimana ya Prof? Nah, baik. Belum ada publikasi Prof. Ya. Ini bagus pertanyaan ini. Bagus, ya. Karena apa? Karena memperlihatkan bahwa tampaknya conference atau international conference di kita itu masih dianggap tinggi ya. Tidak, itu sudah lepaskan itu ya dari pikiran kita. Ya. Mengikuti international conference, lepaskan atau buang jauh-jauh dari pikiran kita. Itu bukan untuk dosen. Ya. International conference itu adalah wahana ya atau tempat di mana kita membawa mahasiswa ya untuk mulai bergaul dengan budaya internasional. Ya. Ya untuk mahasiswa. Ya kalau kita diundang sebagai invited speaker, oke lah. Ya. Ya, gitu. Jadi itu harus sudah dilewati itu masa itu. Ya. Jadi masanya kita itu memproduksi karya ilmiah di jurnal internasional. Gitu. Jurnal ya, jurnal internasional berkelas. Gitu. Oke, silakan. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan ya. Jadi mulai berpikiran untuk membuat review artikel atau letter to the editor. Ya? Ya. Baik, kita lanjutkan tentang tuntutan untuk review artikel. Ya, tuntutannya ya. Nah, jadi sekali lagi sudah saya singgung tadi ada manajemen ya. Nah, manajemen apa yang saya sebut karena itu karya saya sendiri. Scientific Article Writing Management, SAWM. Ya. Oke, kemudian contoh yang kedua ini silakan download. Ya, download silakan baca. Ya. Cara membacanya pun ada caranya. Membaca jurnal itu ada caranya. Ada caranya. Coba teman-teman berapa buah jurnal per hari yang dibaca? Ada 10? Enggak. Ya. Kalah sama saya ya yang sudah tua begini. Ya. Saya antara 10 sampai 12 setiap hari baca jurnal. Ya. Dan cukup. Saya buang waktu 1 jam saja cukup. Ya, ada caranya membacanya juga. Memanage bahan tulisan ada caranya. Ya. Gitu. Kemudian cara membaca ada tekniknya. Ya, gitu. Nah, silakan ini download di mana ini? Ini ada di ResearchGate saya ini. Ya. Saya berikan lagi mana chat. Ini ya. Please, ini di kemudian ini juga nih. Ya. Ini juga nih. 3 itu ya. Baru 3 nih. Ya. Baru 3 itu untuk melihat struktur dari review artikel. Strukturnya ya.
Jadi untuk mempelajari anatominya. Kalau teman-teman melepaskan anatominya, pekerjaan menulis berat. Tapi kalau tahu anatominya, itu enjoyable. Ya, ini ilmu anatomi dari publikasi ya, gitu. Ada nggak diajarkan di metodologi penelitian? Nggak ada. Karena itu budaya itu. Ya, saya bisa tularkan tapi kapan-kapan saja ya. Gitu. Banyak hal yang harus ditularkan. Ya, begitu. Oke. Kemudian yang ketiga ini ya. Oh, ini ceritanya panjang ini. Sampai saya dapat hadiah segala macam. Yang nomor 4. Oke. Ya, mari. Nah, untuk letter to the editor. Bahkan letter to the editor tidak menuntut adanya referensi. 1 halaman. Ini sesuatu yang aneh di dalam budaya kita. Letter to the editor itu ya. Ada seorang dosen yang berkata kepada saya ya dalam sebuah webinar gitu. Prof, kami tidak berani mengkritik karya para senior. Wah, itu mati. Ya, tidak berani katanya. Ya, letter to the editor isinya memang ada kritik. Kritik terhadap sebuah karya. Kemudian kita berikan alternatif solusinya. Begitu. Ini ada dosen muda, Prof, kami tidak berani mengkritik karya ilmiah senior. Waduh, saya kata sudah Anda mati kalau begitu. Ya, sebab di dunia sains itu ya kita hanya bicara pikiran, tidak bicara orang. Apakah usianya 100 tahun atau usianya 10 tahun? Kan? Ya, kita hanya bicara pikiran, bukan bicara orang. Nah, ini budaya kita masih mencampur adukan antara personality dengan science. Ya. Nah, ini silakan download ini ya, saya berikan nih. Silakan download nih. Ya. Ini referensinya ada 11. Ya, ini baru terbit nih. Minggu lalu di Science. Referensinya ada 11. Penulisnya ada 4 orang. Ya, saya tuliskan lagi. Oke, ya. Nah, kemudian yang ini referensinya ada 8. Ya, ditulis 4 orang. Ya, yang saya buat sendiri ini, ya ini 2 contoh 1 2. Itu produksi orang lain. Ini produksi saya. Silakan download ya. Gitu. Nah, ini saya hanya 1 halaman. Saya tulis tidak ada referensi. Tidak ada. Ya, silakan download di sini. Ini adalah dokumen ilmiah yang saya gunakan sebagai karya ilmiah tatkala mengusulkan ke guru besar. Ini 1 lembar ini. Jangan lupa di Amerika itu bahkan disertasi PhD itu ada yang hanya isinya 1 halaman. Kalau di kita berapa halaman tuh? Ya. Jadi betul-betul yang dipentingkan itu adalah bobot, bukan volume. Saya lebih suka 1 gram berlian, 1 gram intan atau 1 karat intan daripada 1 ton kapas. Gitu kan ya? Nah, apakah kita mau kapas atau mau intan? Ya harus mau intan. Jangan memproduksi kapas, kasihan bangsa ini. Gitu ya. Jadi silahkan di download ini.
ini yang saya punya ya, gitu. Silakan. Nah, oke. Ya, silakan download banyak nih. Ya. Pelajari strukturnya. Pelajari struktur. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya sarankan fokus kepada review artikel, ya, dan atau letter to the editor. Ya. Orang yang sudah bergaul di level internasional tahu menghargai letter to the editor. Mengapa? Orang yang sudah berani menulis letter to the editor itu adalah orang yang berani mendebat karya ilmiah, ya, orang Barat lagi, secara terbuka lagi. Itu value-nya. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sini, ya. Masuk ke karakteristiknya agar supaya mengetahui persis bagaimana kalau mau membuat review artikel, ya. Oke. Nah, karakteristik publikasi internasional ini sudah sangat sering saya utarakan, ya. Contoh publikasi riset artikel. Nah, ini contoh satu, ya. Jadi itu karakteristiknya berupa publikasi berbasis riset inovatif. Nah, riset di sini sekali lagi ide dikembangkan dan ide diuji. Ya. Jadi tidak hanya mencakup riset yang biasa teman-teman kenal. Ya. Termasuk di sini studi literatur. Oke, cirinya inovatif. Nah, ini dia. Ini harus dibiasakan dan harus ditularkan. Tanpa penularan itu berat. Harus ditularkan. Apa cirinya? Ada dua. Yaitu adanya pure curiosity dan yang kedua adanya technical rigor. Anda punya ide. Apakah itu mengandung pure curiosity? Hanya orang yang sudah pengalaman yang sudah tahu. Yang akan tahu. Ya. Apa itu pure curiosity? Pure curiosity itu adalah wild idea, ide liar, ya. Ide liar yang akan menghasilkan kreativitas, ya, gitu. Yang akan menghasilkan critical thinking, critical action. Jadi sebelum critical thinking itu dimiliki, itu ada gairah, ya, dalam jiwa, ya, yang menumbuhkan pure curiosity. Ya. Nah, kemudian adanya technical rigor. Jadi kalau sudah wild idea-nya terbentuk, ide ini harus diuji melalui technicality yang rigorous, technicality yang jelimet, rumit, ya, bahkan kadang-kadang sophisticated. Oke, ini saya berikan contoh. Contoh, ya. Contoh kualitas riset inovasi kelas peraih Nobel. Ya, itu silakan ini di-download, ya, silakan download. Untuk mengetahui, ya, bagaimana sih tipe riset peraih Nobel itu, silakan ini dia. ARCH ini sebuah model statistik. Sekali lagi model statistik, gitu ya, yang sangat-sangat elegan. Ya. Diciptakan tahun 82 oleh Ingel, Robert Fry Ingel, tahun 82, dan menghasilkan Nobel pada tahun 2003. Jadi perlu 21 tahun, ya, sebelum model ini mendapatkan justifikasi sebagai kelas Nobel. Ya. Oke, nah, ini orangnya nih. Nih, oke. Kalau Anda baca paper dia, lihat the big picture-nya.
Anda akan paham, oh ini kelas Nobel itu. Kalau tidak tahu sama sekali, waduh, bagaimana kita mau menuju kemana? Ya, nah, kemudian jangan lupa pula untuk, nah ini bukan main sederhana sekali. Oh, sebelum yang lainnya, ya, ini sekali lagi tahun 82 ya. Kemudian pada tahun 86 dibuat model ini. Tolong dicatat baik-baik. Artikel tahun 86 ini ditulis oleh Boerhaave. Siapa dia? Dia adalah muridnya Engel. Muridnya. Ya. Nah, karya ini jauh lebih hebat dari ini jangkauannya. Ya. Tapi mengapa karya ini tidak mendapatkan Nobel? Yang mendapatkan Nobel adalah ini. Mengapa? Karena karya ini adalah pioneering work. Ini hanya imitasi, ya. Ini hanya imitasi. Yang ini inovasi. Ini karya inovasi dapat Nobel. Ini karya imitasi. Sampai sekarang tidak diakui sebagai kelas Nobel. Ya. Jadi please, bagaimana pentingnya mengetahui standar. Kita mau yang mana, ya? Gitu. Nah, oke, saya tuliskan. Nah, ini contoh ini, please download ya. Nah, please download ini. Ini model ini adalah model saya punya, ya. Yang ini itu model yang menghantarkan saya kepada gold medal. Ya. Kalau Anda buka halaman pertama, mungkin tidak mengagetkan karena hanya narasi saja. Begitu halaman kedua dan halaman berikutnya, mungkin Angela yang tidak biasa akan frustrasi. Tidak biasa membaca jurnal, ya, akan frustrasi. Mengapa? Ini matematik melulu. Salah. Kalau Anda sampai mengeluarkan statement itu salah. Ya. Rumus matematik itu adalah kalimat yang diringkas dari pikiran manusia. Begitu. Semuanya adalah tentang pikiran manusia. Ya. Kalau di kimia, ini bidangnya Profesor Bekasi, pikiran manusia dirumuskan dalam kalimat kimia. Ya. Kalau orang biologi, nah ini ada buku bagus nih, ya, yang baru terbit nih, ada buku bagus di dunia, udah menjadi bestseller, sedang saya baca itu. Nah, bagi orang biologi, rumus biologi adalah kalimat orang biologi. Ya, pikiran orang biologi dalam bentuk kalimat biologi. Pikiran orang matematik dalam bentuk kalimat matematik. Atau pikiran siapa saja yang mau dirumuskan dalam kalimat matematik. Itu yang biasa disebut rumus matematik. Ya, silakan. Jadi lihat, please download, kemudian lihat the big picture. Ini juga yang ketiga. Ini yang mendapatkan gold medal yang kedua dan kemudian sekaligus dengan silver medal. Ya, ini yang ketiga nih. Ya, oke. Nah, sebagai catatan saja, naskah yang bersifat inovatif pasti dapat diterbitkan di jurnal internasional berkelas. Ya, riset yang hanya mengandung technical rigor tanpa pure curiosity disebut riset imitatif. Nah, naskah ini sulit untuk diterbitkan di jurnal internasional berkelas. Riset yang tidak mengandung baik pure curiosity maupun technical rigor pasti ditolak. Ya. Nah, dengan ini nih, ya, dengan catatan ini, teman-teman semua sekarang tahu apakah sebuah skripsi itu atau tesis kedua
atau disertasi S3 itu berupa karya inovatif atau bukan? Apakah berupa karya imitatif ataukah ini yang disebut karya idiot itu ini. Ya. Nah. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan menganjurkan Anda untuk download yang ini. Ya. Ini. Download yang ini. Ya. Nah. Untuk literatur review ya. Ini download yang ini nih. Yang terakhir saya bagi. Ya. Bagi. Lihat anatomi. Ya, sekarang sebelum ada yang bertanya, kita jawab. Ya, sekarang ini. Apa ini? Ini adalah artikel yang baru terbit di tahun 2022. Ya. Isinya apa? Coba lihat. Ya, judulnya A Practical Application of Statistical Process Control to Evaluate the Performance Rate of Academic Program. Ini bicara tentang TLP, Implications and Suggestions. Terbit di jurnal Quality Assurance. Ya. Nah, saya anjurkan Anda download, kemudian pelajari anatominya, berikan kritiknya, siapkan review artikel, dan submit ke jurnal ini. Quality Assurance in Education. Siapa ini Anagesa dan kawan-kawan? Itu bukan orang dari Fakultas Pendidikan. Bukan. Ya. Dari mana mereka? Mereka ini tuh dari Department of Financial Economics, Accounting, and Operation Management, Faculty of Business Sciences and Tourism. Tuh, tourism. Ya, Spanyol. Gitu. Coba lihat. Mereka bicara tentang kualitas pendidikan atau tentang QI in TLP. Ya. Bagaimana riset grup kita ini bisa merambah luas sekali jangkauannya. Ya. Tinggal kita bagaimana kita bisa mengkritisi karya-karya orang. Ya. Jadi silahkan ini di-download, kemudian siapkan kritik dan siapkan naskah untuk artikel. Ya. Begitu. Nah, kemudian catatan yang kedua, ini artikel Gesa dan kawan-kawan ini menggunakan dua artikel yang saya buat ini sebagai referensinya. Ya. Jadi ada baiknya pula ini dan ini di-download. Ya. Semuanya ada tentang review artikel. Jadi tidak memerlukan research yang yang konvensional, tidak gitu, ya. Jangan terpukau dengan itu. Jangan, ya. Gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini proposal untuk publikasi bersama, ya. Yang pertama, download artikel Anagesa. Kemudian berikan kritik terhadap artikel tersebut, berikan solusi alternatif, tunjukkan bahwa solusi alternatif tersebut lebih baik dari solusi yang ada. Ya, atau dari solusi mereka. Dari solusi mereka. Nah, kemudian gunakan data dari sekolah, PTN atau PTS, ya. Nah, ini saya berikan contoh nih untuk datanya, ya, contoh datanya untuk membuat review artikel berbasis artikel Anagesa. Yo, saya berikan contoh nih.
data nilai mata pelajaran, tabel data skor nilai mata pelajaran, bahasa Indonesia BI, bahasa Inggris, dan matematik dari 20 kelas. Ya, 20 kelas. Nih, sederhana untuk mengkritisi ini. Nggak usah berpikiran jauh-jauh. Ya, kadang-kadang teman-teman itu terlampau muluk pikirannya kalau mau buat riset. Padahal topik dan masalah riset ada di depan kita. Ya, kelas 1. Nah, skornya itu antara 0-10. Ya, skornya. Kemudian ini kelas, saya beri nomor saja. Saya anonim, sekolahnya mana di Bandung yang jelas ya. Gitu. Anonim. Ini kelas nomor 1. Ini siswanya ada 37. Ya. Ini dari ujian nasional. Ya. Kelas nomor 1, siswanya ada 37. Kelas nomor 2, siswanya ada 41. Begitu setelahnya sampai dengan kelas 20 ada berapa? Ada 43. Ya. So, jadi setiap kelas dari kelas 1 dan jumlah siswa per kelas itu berbeda. Dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Ya. Apa yang bisa kita perbuat? Ayo, sederhana tuh. Itu dimiliki oleh setiap kepala sekolah, dimiliki setiap guru. Ya. Hal yang sama dimiliki oleh staf dosen. Setiap rektor. Tapi informasi apa yang ada di situ? Ya, untuk menghantam atau mengkritisi ya papernya Anagesa dan kawan-kawan. Ya. Nah, itulah teman-teman, ya. Kuncinya adalah pertama, jangan berpikir terlampau muluk kalau mau publikasi. Ya. Lebih baik ambil satu jurnal, baca, kritisi, berikan solusi alternatif, selesai. Daripada mikir sendiri, wah saya begini, jangan. Lebih baik apa yang sudah ada dikritik. Itu yang biasa dilakukan dalam penelitian untuk S3 umumnya di negara-negara maju. Ya, itu dari situ, dari basisnya dulu. Dari itulah makanya ya diperlukan referensi yang bagus. Ya. Kemudian saran saya yang kedua, ya, ini tentang manajemen referensi ya. Ya. Sekian banyak referensi, sekian ratus referensi. Bagaimana memanagenya? Bagaimana mengelolanya sampai menjadi naskah? Ya. Jadi sekali lagi kalau tidak tahu manajemennya, tidak tahu tekniknya, berat. Ya. Nah, tekniknya atau manajemennya sekali lagi yang disebut SAWM yang sudah disebutkan tadi ya. Scientific Article Writing Management. Tekniknya begini. Ya, seperti tadi misalkan saja ya ada 23 penulis, kemudian dengan 23 penulis dengan referensinya sebanyak berapa tadi? 223. Coba saya cari lagi ya. Ya, ini ya. Contoh 1. Ini penulisnya 23 orang, referensinya 223. Ya. Jadi begini caranya. Saya sudah tahu caranya. Ya.
223 itu kalau dibagi 23 rata-rata kan satu orang 10 ya. 10. Jadi setiap orang itu baca 10 atau kumpulkan dulu 10. Ya. Nah, begitu disetujui oke 223. Kemudian setiap orang membaca yang 10 itu, menelaah yang 10 itu. Ya. Begitu. Nah, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dibacanya, apa yang disiapkannya, dan juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan naskah. Ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara memilihnya? Jadi cukup 10 saja setiap orang. Ya. Yang pertama, speed reading itu. Mungkin lain kali kita praktekkan speed reading ya. Gitu. Yang kedua, mempraktekkan SAWM. Ya. Dengan 2 itu pekerjaan menjadi sangat mudah. Ya, gitu ya. Nah, kalau tertarik, kita buat acara yang 2 mingguan kita ya yang akan datang. Atau kalau ada yang berminat untuk membuat podcast, ya silakan. Kita buat podcast. Gitu. Siapa saja. Kalau tidak salah Ibu Maria dari MNC University itu berminat untuk jadi host. Kita buat podcast. Ya. Saya akan menyampaikan pemikiran agar supaya Indonesia bisa segera masuk ke level komunitas internasional. Ya. Oke. Jadi itu 2 ya. Jadi speed reading, kemudian SAWM. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan di kesempatan yang akan datang. Nah, ini ada chat. Tadi ada pertanyaannya, Kang Dindin, coba dibacakan. Ya, baik saya bacakan. Yang pertama dari Arifia Nurrifli ya. Ya. Prof, saya ada di mata kuliah manajemen risiko. Saya kok ada ide mengenai rukun kematian yang ada di setiap komplek atau RT. Apakah risiko kematian di Indonesia sangat diperhatikan sekali dengan cara membentuk rukun kematian? Nah, itu yang pertama, Prof. Jadi ide Cara rukun membentuk kematian. rukun kematian. Ya. Wah, ini apa namanya? Ya, oke, barangkali ini wild idea. Tapi referensinya apa? Ya, supaya bisa diterima dengan mungkin ini untuk nasional, oke, nggak ada masalah ya. Tapi saya tidak ingin bicara ke situ karena saya tidak banyak tahu. Tapi kalau untuk masuk ke level internasional, mana referensinya dulu? Ya, jadi tidak ujung-ujung datang dari langit, gitu ya. Tapi berdasarkan ini gitu ya. Nah, sehingga itu akan menunjuk. Mengapa harus demikian? Karena begitu kita kumpulkan referensi-referensi yang menunjang ke arah rukun kematian ini, itu menandakan bahwa topik ini menjadi topik yang hangat dan viral di dunia. Itu maksudnya. Tapi kalau tidak ada referensinya, wah ini di mana viralnya? Siapa yang berminat gitu kan ya? Jadi kita perlu, ini siapa nih? Arifia. Oh ya, Mbak Arifia ini apa kabar? Banjarmasin, banjir tidak? Ini kawan saya yang sering sekali berkomunikasi. Ya. Jadi gitulah ya. Ya, silakan dikumpulkan dulu referensinya agar supaya orang lain tahu, apalagi dunia internasional tahu bahwa itu memang adalah sesuatu yang trendy, sesuatu yang viral, sesuatu yang diminati, ya, gitu. Sehingga keluar ide itu. Oke, selanjutnya Kang Dindin.
Dari Pak Gozali. Assalamualaikum, perkenalkan saya Gozali, mahasiswa S3 Kajian Pariwisata UGM semester 3. Terima kasih ilmunya untuk hari ini, Prof. Saya cukup tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Kebetulan saya memang lebih suka dengan riset kolaborasi. Dan ini sangat mendukung bidang keilmuan yang saya tekuni. Namun saya agak kesulitan mencari partner, mungkin karena kurang pergaulan. Tapi kebanyakan di lingkungan yang saya temui penelitinya individualis. Bagaimana mengatasi persoalan ini, Prof? Dan bagaimana cara kami untuk bergaul dengan Prof? Inilah antara lain ya, kegunaan dari riset grup kita. Ya. Jadi mari kita langsung to the point saja ya. Ya. Siapkan 100 artikel. Gitu. Ya, untuk referensi. Nah, kalau individualis berat. Jadi jangan individualis ya. Ya. Untuk itu kita ajak 10 orang. 11 dengan saya. Ya. Misalkan saja Kang Dindin 1. Yo, ajak siapa lagi yang berminat. Saya mau riset, jangan judul dulu ya. Saya mau riset dengan topik ini gitu. Atau topik sudah sangat tajam, atau yang lebih luas, itu tema. Ya. Siapa yang berminat riset dengan tema ini, kumpulkan 10 orang, 11 dengan saya. Nanti setiap orang kumpulkan artikel 10. Ya. Nah, nanti siapa leadernya? Oh, Kang Dindin. Oke. Kang Dindin menjadi penulis pertama, saya penulis kedua, yang lain penulis ketiga dan sampai ke 11. Ya. Begitu ini yang 10 ini dan yang 100 referensi ini bukan untuk satu naskah saja. Ya, tapi bisa dibuat untuk berbagai naskah. Nanti diputer. Ya, penulis pertama si A, penulis kedua saya tempatkan sebagai penulis kedua supaya bisa ke sana kemari ya. Kemudian penulis ketiga Kang Dindin, ya. Penulis keempat siapa lagi? Jadi dari 10 orang ini saja ya, bukan satu artikel. Dari 10 orang, dari 100 referensi, bukan satu artikel atau artikel naskah, tapi berbagai naskah. Mudah-mudahan bisa sampai 10 naskah. Ya, sehingga setiap orang di grup itu pernah menjadi penulis pertama. Gitu. Jadi kalau berpikiran masih dalam pergaulan yang terbatas, berat. Gitu ya. Jadi siapa tadi Mas Gozali, silakan ya melalui grup, nanti komunikasi melalui grup ya, melalui WA, silakan ambil inisiatif siapa yang mau duluan. Gitu. Ya. Oke, insya Allah saya supply nanti ya. Gitu. Referensi yang lain, yang mutakhir. Ya. Tadi sudah saya berikan referensi ya dari tulisan siapa? Anagesa itu. Silakan itu dikritisi. Dia bicara tentang peningkatan kualitas proses pembelajaran. Itu bilang kita. Bilang kita itu. Wah, berat statistiknya. Oke, nggak apa-apa, nanti ada saya. Siap. Ya, itu. Oke ya, jadi ya yang penting itu jangan sampai maksudnya jangan sampai sesuatu diberikan jangan sampai sesuatu tugas diberikan kepada bukan orang ahlinya. Ya. Wah, itu kita sudah diancam itu. Kalau satu tugas diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Jadi itu teman-teman ya, sudah hampir pukul 11, silakan kalau masih ada yang bertanya.
Silakan Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena 1 menit lagi Prof. Maman harus menghadiri acara yang lain. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Maman, barangkali nanti di grup kita, di grup WA, ada yang tertarik untuk membuka peluang untuk membuat artikel review ya. Silakan kita kembangkan misalkan 10 orang pertama dengan topik tertentu atau tema tertentu, dan silakan langsung saja di situ, barangkali siapa yang mau bergabung, nanti kita akan koordinasikan dengan Prof. Maman. Ya, silakan. Dan yang kedua juga tadi ada challenge dari Prof. Maman dari artikelnya apa sih, Ganesha ya, apa yang dari Anagesa ya, dari Spanyol kalau tidak salah ya. Kita barangkali untuk tahap pertama kita baca dulu Bapak Ibu, dan nanti barangkali jika ada ide atau kritikan-kritikan terhadap artikel tersebut disampaikan juga di grup. Itu saja barangkali Prof. Saya persilakan Prof untuk memberikan closing statement-nya Prof. Ya itu sajalah apa namanya, sedikit saja dari saya ya, begitu. Ini kata Rasul, bukan kata saya. Orang itu ditentukan oleh dengan siapa bergaul, itu kan ya? Nah, iya. itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mamam atas kesediaan waktunya berbagi dengan kami di 2 jam yang tidak terasa ya. Insya Allah program berikutnya nanti akan diinformasikan melalui grup WA, dan bagi yang mau bergabung di chat sudah ada, silakan tinggal diklik saja, itu sudah dibagi oleh Pak Cahyo. Bapak Ibu bisa bergabung di grup WA kami ya, yaitu continuous quality improvement ya. Silakan bergabung di sana. Saya Dindin Nasruddin, moderator pada kesempatan pagi ini, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk bergabung, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Sampai berjumpa di forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti Rabu ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh repot.